Halo Sobat Investor, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi. Di video ini saya akan membahas perkembangan dari dana pensiun saya setelah sekian lama belum update. Dan juga pertanggal saya merecord video ini ada suatu pengumuman yaitu BBM sudah naik. Dan ada 1-2 pertanyaan yang masuk yang menanyakan bagaimana caranya kita mengatur keuangan dan investasi di kala BBM sudah naik yang mengakibatkan terjadinya inflasi dan juga pengeluaran setiap bulannya bertambah banyak. Kita nanti akan bahas di belakang ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu perkembangan dari dana pensiun saya. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi Bit dan seperti biasanya saya selalu menunjukkan pada sobat investor progres perkembangan dana pensiun saya dan sudah hampir 3 tahun saya men-sharingkan kepada sobat investor sekalian seperti apa. Total nilai portfolio saya adalah 953 juta rupiah pada awal September 2022 ini dengan keuntungan sebesar 201 juta rupiah dan imbal hasil sebesar plus 26,86%. Nah, kita akan coba lihat ya perkembangan dari dana pensiun saya. Kita coba cek di sini, lihat performa portfolio. Dan ini adalah portfolio saya dari awal berinvestasi di November 2019 sampai saat ini. Nah, sepanjang 2 hari ini ada banyak yang bertanya ya, khususnya dengan kaitan kenaikan BBM ini terhadap investasi kita di dana pensiun, baik di DM Instagram maupun di kolom komentar di YouTube. Per tanggal 3 September 2022, BBM resmi mengalami kenaikan, di mana Pertalite saat ini harganya sudah 10.000 dan juga Pertamax harganya sudah 14.500. Banyak juga yang bertanya-tanya ya, kira-kira ketika terjadi kenaikan BBM, apa yang harus kita lakukan terhadap investasi kita khususnya di investasi dana pensiun? Jawaban saya adalah sebenarnya yang namanya inflasi itu tidak begitu banyak berpengaruh terhadap komposisi investasi kita pribadi. Memang dalam jangka pendek akan terjadi fluktuasi ya, terutama di pasar saham. Bisa saja pasar saham respon itu dengan negatif sehingga terjadi penurunan, ataupun malah respon pasar biasa-biasa saja. Nah, selama kita itu masih dalam tahap bekerja, di mana setiap bulannya kita masih mendapatkan cash flow, maka sebenarnya yang namanya inflasi itu tidak begitu terasa dampaknya. Dalam jangka panjang, aset investasi itu akan juga naik di atas inflasi dan inflasi yang terjadi pada saat-saat ini juga tidak akan terus-terusan setinggi pada saat ini. Yang sobat investor perlu lakukan adalah pastikan saja setiap bulannya tetap dapat cash flow positif, penghasilan lebih besar daripada pengeluaran sehingga ada yang bisa kita taruh untuk investasi. Yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah komposisi dana darurat. Isi dana daruratnya sampai minimal 3 bulan biaya hidup. Kalau seandainya sudah berkeluarga, mungkin bisa diisi lebih, bisa 6 bulan atau bahkan 12 bulan biaya hidup. Selama 2 hal ini terpenuhi, maka sobat investor jangan khawatir. Jangan sampai kekhawatiran kita itu membuat kerjaan kita menjadi terganggu atau performance di kerjaan kita menjadi menurun. Oke, saya menerapkan yang namanya nabung rutin, di mana saya secara rutin membeli reksadana. Ketika indeks saham turun, saya beli reksadana saham lebih banyak. Ketika indeks saham naik, saya beli reksadana yang lain yang lebih banyak. Nah, kita akan coba lihat ya, dalam 1 hari terakhir portfolio saya naik sebesar plus 0,27%. Kemudian dalam 1 bulan terjadi kenaikan sebesar plus 1,83% atau naik sebesar 13 juta rupiah. Dan dalam 3 bulan terakhir ternyata portfolio saya itu mengalami penurunan sebesar minus 1,96% atau turun sebesar 14 juta rupiah. Kalau kita lihat dari awal tahun, sebenarnya portfolio saya mengalami kenaikan ya sebesar plus 9,25% atau naik sebesar 69 juta rupiah. Sepanjang 1 tahun terakhir kurang lebih naik sebesar plus 14,87% atau naik sebesar 111 juta rupiah. All time high-nya total kenaikannya adalah sebesar plus 26,86%. Kita akan coba lihat ya komposisi dari portfolio saya. Kita akan coba klik di sini dana pensiun. Ini adalah komposisi saya, di mana pasar uangnya itu alokasinya 1%, kemudian obligasi itu alokasinya 21%, dan reksadana saham itu alokasinya adalah 78%. Kita akan coba lihat dari pasar uang. Di pasar uang sendiri ada Manulife Dana-Kas Syariah, di mana ini saya dapatkan dari cashback bagi sobat investor yang memakai kode referral Dodi Bicara Investasi. Jadi bagi sobat investor yang masih ragu-ragu, belum ingin berinvestasi, tetapi sudah yakin dan sudah ada dana untuk berinvestasi, bisa pakai kode referral saya untuk mendapatkan cashback sebesar
Rp25.000. Nah, kita akan coba lihat di reksadana obligasi. Di reksadana obligasi sendiri ada 3 reksadana, yaitu Majelis Sukuk Negara Indonesia dengan nominal 160 juta. Ini saya dapatkan juga dari cashback di Bibit. Kemudian ini adalah ABF Indonesia Bond Index Fund, ini adalah reksadana obligasi pemerintah, dan ini adalah Sukor Investable Fund. Ini adalah reksadana obligasi korporasi. Nah, saya juga sempat berinvestasi di Sukuk Retail, di mana saya sudah membuatkan satu videonya bagi sobat investor yang kepingin tahu apa itu Sukuk Retail dan SBN Retail ataupun obligasi itu apa, bisa coba cek video yang sudah saya buat. Kita melihat di reksadana saham, di mana reksadana saham ini portfolionya itu mendominasi dari total dana pensiun saya. Saya memakai 2 reksadana, yaitu Africe IDX 30 dan juga BNI AM Index IDX 30. Di mana memang keduanya ini adalah sama-sama reksadana Index IDX 30. Dan untuk sekarang pilihan saya ada di Africe IDX 30 karena memang dalam 1-2 tahun terakhir ini performa dari Africe IDX 30 itu lebih unggul dibandingkan reksadana Index IDX 30 yang lainnya. Total keuntungan saya adalah 195 juta dan imbal hasilnya sudah plus 35,44%. Kalau kita breakdown, Africe IDX 30 itu portfolio sebesar 303 juta, kemudian keuntungannya sudah sebesar plus 32,29%. Sedangkan kalau di BNI AM, total nilai sekarang adalah 442 juta dengan keuntungan sebesar plus 37,68%. Oke, kita akan coba lihat ya perkembangan dari dana pensiun saya, di mana di sini saya menghitung dengan the 4% rule. Target dari dana pensiun saya adalah 7,5 miliar rupiah. Saat ini sudah tercapai sekitar 13% dan menurut dari aplikasi Bibit, saat ini dana pensiun saya sedang on track. Oke, kita akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan pertanyaan pertama yang saya akan jawab adalah pertanyaan dari Pak Thomas. Mau tanya Pak, dengan adanya isu inflasi, isu kenaikan suku bunga, dan isu kenaikan BBM di Indonesia, saya sudah switch reksadana saham saya ke reksadana obligasi dengan harapan setelah IHSG turun nanti, saya switch lagi ke reksadana saham. Apakah langkah saya sudah tepat untuk rencana keuangan jangka menengah? Pak Thomas, ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Hal yang pertama adalah yang Pak Thomas lakukan itu adalah dinamakan dengan market timing. Market timing itu adalah suatu tindakan yang berusaha untuk timing the market, berusaha untuk keluar dari market saat pasar saham dirasakan turun, masuk ketika pasar saham sudah turun di bawah. Yang dilakukan oleh Pak Thomas itu akan benar ketika memang apa yang diharapkan itu terjadi. Masalahnya, belum tentu yang kita harapkan itu terjadi di pasar karena kita tidak bisa memprediksi market. Kita bisa menduga-duga, tapi tentu saja kemungkinan untuk tidak berhasilnya juga tetap ada. Poin kedua yang perlu saya sampaikan adalah untuk investasi jangka menengah itu memang sebaiknya jangan di reksadana saham. Jangka menengah yang saya maksud ini adalah ketika kita berinvestasi antara waktu 1-5 tahun. Lebih cocok memang di reksadana obligasi. Dimana ketika kita berinvestasi di reksadana obligasi, apalagi di reksadana obligasi korporasi, misalnya di Sukor Investable Fund, maka kita tidak perlu lagi khawatir dengan fluktuasi pasar yang ada. Pertanyaan dari Andi Maghribi. Mau tanya Pak Dodi, keuntungan di Bibit apakah bisa diambil atau kita hanya bisa ambil unitnya? Kalau kita ambil unitnya, berarti keuntungan tidak bisa kita nikmati. Nah, sebenarnya beli reksadana ini sama dengan beli rumah atau beli emas. Misalnya kalau kita mau beli rumah harganya 1 miliar, kemudian dalam beberapa tahun harga rumah naik menjadi 1,5 miliar. Apakah hanya bisa keuntungan 500 jutanya saja yang dicairkan? Ya tentu tidak bisa dong, karena kita beli 1 unit rumah, maka modal dan keuntungan itu melekat dalam 1 unitnya. Kalau mau mencairkan 500 jutanya ya harus jual 1 unitnya secara utuh. Kita akan mendapatkan keuntungan 500 juta beserta modal 1 miliar yang kita tanamkan. Begitu pula di emas dan begitu pula di reksadana. Ambil contoh, misalnya kita berinvestasi di reksadana dengan nominal 1 juta rupiah, kemudian kita dapat sekian unit, dan pada akhirnya nilai per unitnya, NAV per unitnya itu naik, maka tentu saja modal investasi kita yang 1 juta tadi akan menjadi modal plus keuntungan 1,5 juta. Kalau mau kita tarik 500 ribunya apakah bisa? Secara nominal ya bisa saja, tetapi tentu saja kita harus mencairkan sebagian dari unit kita. Jadi yang sobat investor bisa lakukan adalah cairkan saja dengan nominal 500 ribu di aplikasi Bibit.
kita tinggal klik jual ya, sejumlah nominal, dan nanti secara otomatis akan terhitung berapa unit yang harus dicairkan agar 500 ribunya itu bisa kita tarik. Dan pada saat kita menarik 500 ribunya, kita masih tetap punya kok sejumlah unit yang total nilainya adalah 1 juta rupiah. Oke Sobat Investor, itu saja yang bisa saya bagikan untuk episode pada kali ini. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.